share materinya ya, sebentar. Masih ada yang belum mute ya? Bisa tolong di mute dulu supaya tidak mengganggu. Sudah posisi mute semua? Oke. Ya, baik. Sedikit Bu Nelly jelaskan untuk perkuliahan di kalkulus. Tadi kalian harus yakinkan betul setiap selesai perkuliahan kalian menyerahkan responsi atau menyelesaikan tugas yang saya kasihkan. Tapi untuk absensi biasanya okelah cukup dengan kalian membuat catatan atau ringkasan ya, karena kalau latihan kan nanti mungkin akan terlalu banyak. Kemudian yakinkan betul bahwa kalian sudah mengirimkan dengan menunjukkan bahwa turn in ya. Mungkin kalian kan pasti sudah diajarkan ya kemarin sama pihak akademis dari STIS. Karena itu akan menunjukkan kehadiran dari setiap perkuliahan. Ya, yakinkan betul kalian sudah hadir di setiap perkuliahan. Karena kehadiran itu nanti akan mempengaruhi kalian layak ujian atau tidak. Ya, diperhatikan betul. Kemudian segera tentukan PJ-nya siapa karena nanti untuk komunikasi penting. Ya, oke. Sistem penilaian nanti ada tugas dan kuis. Ya, insya Allah nanti dua komponen ini pasti ada. Pobotnya sebesar 30%, UTS UAS-nya sebesar 35% masing-masing. Ya, oke. Materi. Apa materi yang akan saya sampaikan dalam kalkulus ini? Tadi di awal Bu Nili sudah bilang bahwa kalkulus ini merupakan gabungan dari dua mata kuliah yang sebelumnya. Nah, sehingga kita bagi nih untuk materi sebelum UTS, sebetulnya ini adalah materi review kalian di SMA dengan sedikit pendalaman lagi. Ya, perhatikan. Pertemuan pertama akan dibahas tentang konsep fungsi. Kalian pasti sudah belajar fungsi, domain itu apa, range itu apa, menggambar grafik itu apa, ya kan? Menggambar grafik ada yang dilatasi, translasi, ya, dicek lagi buku-buku SMA-nya. Kemudian fungsi-fungsi transenden beberapa akan dijelaskan, yang sering muncul nanti adalah eksponensial dan logaritma natural. Kemudian penyelesaian limit dan kekontinuan, saya yakin kalian sudah belajar limit, tapi nanti kita perdalam lagi. Oke, lanjut pertemuan berikutnya turunan, ya. Turunan itu bagaimana definisinya, kemudian bagaimana menurunkan konsep perkalian turunan, pembagian turunan, aturan rantai, dan menyelesaikan turunan fungsi implisit. Ya, saya yakin sudah belajar turunan. Nanti kita ulang review. Aplikasinya menyelesaikan masalah optimasi maksimum minimum. Ya. Kemudian pertemuan 45 kita akan bahas integral. Saya yakin kalian sudah belajar substitusi integral, integral parsial, ada mungkin trigonometri ya. Nah, mungkin yang baru buat kalian adalah integral tak wajar. Integral tak wajar itu adalah integral ketika batasnya tak hingga atau fungsinya tidak kontinu. Kemudian juga ada fungsi gamma beta. Mungkin ini baru buat kalian. Kemudian ada aplikasi integral. Kalian sudah kenal menghitung luas daerah, menghitung volume benda putar. Tapi mungkin Bu Nelly akan batasi untuk yang integral luas daerah. Kemudian dilanjutkan dengan barisan dan deret tak hingga. Kalian mungkin pernah belajar dengan materi deret aritmetika, deret geometri ya. Nah, nanti di sini akan disinggung sedikit dan mungkin akan lebih diperdalam lagi terkait materi barisan dan deret terkait kekonvergenannya. Bisa tolong yang belum di-unmute dulu ya. Di-mute dulu ya. Oke. Kemudian kalau di pertemuan ke-6 itu adalah barisan dan deret yang suku-sukunya bilangan. Ya, sementara di pertemuan ke-7 kita akan bahas terkait deret, tapi suku-sukunya adalah fungsi, bukan bilangan. Ya, sehingga di sini juga nanti kita akan bahas deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya, mungkin ini materi yang baru. Nah, ini adalah materi untuk UTS sebelum ini ya, untuk materi UTS 7 pertemuan pertama. Nah, yang materi UAS ini adalah materi yang baru sama sekali untuk kalian. Karena kita belajar untuk fungsi yang
lebih dari satu variabel atau fungsi peubah banyak. Ya, jadi kalian akan belajar fungsi yang variabelnya lebih dari satu, 2 variabel, 3 variabel. Mungkin yang biasanya kalian ketemunya Y sama dengan Fx, nanti ketemunya adalah Z sama dengan Fxy atau W sama dengan Fxyz. Jadi lebih dari satu variabel. Kemudian belajar turunan parsial, karena kita membahas turunan, tapi untuk fungsi yang peubah banyak. Kemudian aplikasi turunannya sama, tapi di sini nanti peubahnya yang lebih dari satu. Dan ditambah juga dengan aplikasi maksimum minimum ketika di situ ada kendala, fungsi kendala. Kemudian yang biasanya kalian ketemu integralnya hanya satu, integral fx, nah nanti cacingnya lebih dari satu, ada 2 dan 3 cacing. Ya, oke. Aplikasinya, materinya mana? Aplikasinya, John bisa di mute dulu nggak John? Oke. Halo? Oke. Aplikasinya nanti untuk luas daerah dan volume benda padat. Nah, kalau sebelumnya kalian bahas dalam koordinat X, Y, Kartesius, nanti kita akan bahas juga koordinat di selain Kartesius yang disebut sebagai transformasi koordinat. Ya, sehingga nanti kita kenal ada yang namanya Jacobian. Kemudian ada menyelesaikan integral dengan melakukan transformasi koordinat, ya. Kemudian ada penyelesaian persamaan diferensial yang persamaan diferensial, yaitu persamaan yang di dalamnya mengandung turunan-turunan. Nah, ini adalah materi untuk bahan UAS yang saya kira ini adalah materi yang baru buat kalian, sehingga kalian harus ekstra sekali belajarnya karena di sini kalian betul-betul dipadatkan materinya untuk perkuliahan kalkulus ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke materinya. Nanti slide-nya saya kasih sehingga menurut saya catat yang memang perlu dicatat saja, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Mohon maaf sebelumnya Ya. Ibu izin tanya. Jadi begini Bu, Siapa? kalau Amel. Ya, semua Mel. jaringannya bermasalah, iya Bu, Meliani izin. Ya, Mel. Kenapa, Mel? Kalau semisal nanti jaringannya susah ya Bu, presentasinya jadi ya Bu, apa boleh saya off kamera Bu? Boleh, silakan. Kalau kalian ada yang terkendala dengan jaringan, silakan off-kan videonya, tapi tetap hadir aktif di sini ya. Karena menurut Bu Nelly, kalau Bu Nelly pribadi, kalian mau hadir atau tidak di sini, artinya hadir di sini, tapi kalian mau main atau apa, itu adalah resiko kalian. Artinya kalian tidak akan paham materi yang Bu Nelly sampaikan, ya kan? Ya. Dan Bu Nelly termasuk tipe orang yang mengajarkan cepat. Sehingga ketika kalian fokusnya tergeser sedikit, kalian akan tertinggal materinya, ya. Oke, ingat aja ini materi inti, sehingga kalian harus fokus, materinya banyak, ya kalian harus ekstra, ya belajarnya. Kalau ada terkendala sinyal, silahkan off-kan videonya, ya. Tapi kalau misalkan tidak terkendala, alangkah baiknya di on-kan videonya, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Sejauh ini ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Saya Fahmi. Ya, Semisal kalau misalnya tiba-tiba jaringan kita down saat Ibu Nelly menjelaskan, apakah kita boleh meminta penjelasan ulang dari Ibu? Kalau waktunya masih cukup, mungkin bisa dijelaskan. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup, saya nggak mungkin dong tiba-tiba harus jelaskan lagi ya. Jadi ya mungkin kamu ya resikonya harus mempelajarinya gitu, ya. Baik Bu, terima Karena kasih. takutnya gini, semua misalkan beberapa orang ternyata gangguan sinyal, Bu Ner harus ngulang-ngulang, jadi nggak akan maju-maju materinya, ya. Oke? Ya. Baik, Bu. Oke. Sudah ya? Buku referensi banyak yang bisa digunakan untuk materi kuliah kalkulus. Ya, ada Howard Anton, yang Spiegel, Parcel atau Sokoski. Nanti mungkin Bu Nelly akan share e-book
beberapa buku sehingga kalian bisa belajar di sini tidak hanya dari slide paparan saja ya. Sehingga kalian punya bahan untuk belajar. Oke, sekarang saya masuk ke pertemuan yang pertama terkait materi fungsi. Ya. Suaranya masih jelas ya? Oke. Fungsi. Fungsi itu apa? Saya yakin kalian sudah belajar ya. Fungsi adalah suatu pemetaan yang memetakan setiap anggota X di daerah asal ke anggota Y, ke nilai Y di daerah hasil. Berarti kan kalau kalian bayangkan di situ ada dua himpunan ya. Katakanlah gini nih, yang lebih gampang lihat ini. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada fungsi adalah suatu pemetaan yang memetakan setiap anggota di himpunan A ke anggota di himpunan B. Yang anggota di himpunan A ini disebut sebagai daerah asal atau domain. Sementara anggota yang ada di daerah himpunan B disebut sebagai daerah hasil atau range. Mungkin di SMA kalian pernah dengar istilah domain, daerah hasil, range, daerah asal, daerah hasil atau kodomain juga ada ya. Oke. Itu adalah fungsi ya. Oke. Yang biasanya kita notasikan dengan Y sama dengan Fx. Nah, X itu adalah variabel bebasnya, Y itu sebagai variabel tak bebasnya ya. Oke. Misalkan Bu Nelly punya fungsi Y sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan domain atau daerah asal dari fungsi ini, apa? Ada yang bisa bantu jawab? Y sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Domain. Menuliskan domainnya kira-kira gimana? Sebenarnya nggak ada contohnya nih. Domain itu notasinya biasanya D besar, ya kan? D besar F sama dengan kurung kurawal X, di mana X-nya apa misalkan. Nah, untuk contoh yang A, berarti kan kita mencari himpunan yang anggotanya himpunan itu adalah X, supaya fungsinya terdefinisi, ya kan? Nah, untuk yang Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5, kira-kira X apa saja yang memenuhi supaya fungsinya terdefinisi? Apa coba? X bilangan real, Bu. Oke, jadi himpunannya adalah himpunan X, di mana X-nya semua bilangan real. Kalau range-nya apa? Daerah hasilnya apa nih? Untuk yang A ini, daerah hasilnya apa? Daerah hasil itu apa? Himpunan dari siapa? Himpunan Y atau X? Himpunan Y, Bu. Himpunan Y ya. Y-nya harus apa nilainya? Lebih dari sama dengan 5. Iya kan? Untuk berapapun nilai X-nya, minimal nilainya kan pasti 5. Ya. Oke, jadi kalau yang tadi domainnya adalah semua X bilangan real, sementara daerah hasilnya adalah Y lebih besar sama dengan 5. Ya. Oke, sekarang kalau yang nomor B. Nomor B. Y sama dengan akar X kuadrat min 9. Domainnya kira-kira apa? Ada yang bisa? Domainnya apa? Siap, izin menjawab, Bu. Oke, siapa? Domainnya, jadi X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar? Sama dengan 3. 3. X lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil dari sama dengan minus 3. Oke, syaratnya gimana? Syarat akar itu apa? Akar terdefinisi kalau apa? Fungsi di dalamnya lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Artinya, ketika kalian mau mencari X-nya adalah kalian menyelesaikan pertidaksamaan. Ya kan? Ingat lagi, waktu belajar di SMA menyelesaikan pertidaksamaan. Bu Nili nggak akan jelaskan lagi di sini. Kan menyelesaikan pertidaksamaan nanti ada persamaan, ada apa? Ada ruas garis, positif negatifnya di mana, ya kan? Ya, oke. Ya. Jadi kalau misalkan tadi betul nggak nih? Sebentar, Bu Nili cari kertasnya.
Tadi kan berarti apa? Coba kalian cek ya. Syaratnya kan berarti X kuadrat min 9 harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Berarti kalau kita faktorkan X apa? X3, X min 3 ya? Iya kan? Ya, Bu. Bikin ruas garis kan? Ruas garisnya min 3 sama 3. Kalau masukin 0, di situ negatif, positif, positif, berarti tadi apa jawabannya kamu? Siapa namanya tadi? Apa? Ya, Bu. Ya, apa tadi kamu Lebih- bilangnya? Lebih kecil dari lebih kecil sama dengan minus 3 dan lebih besar sama dengan 3. Lebih kecil dari sama dengan min 3 atau bukan dan. Karena kan yang di ujung-ujung kan? Ya kan? Daerah yang memenuhi kan yang di ujung-ujung. Kalau di ujung-ujung bukan dan, tapi atau. Jadi X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar dari sama dengan 3. Ya, oke. Jadi Bu Nili nggak akan jelaskan bagaimana menyelesaikan pertidaksamaannya. Ya, silakan dicek lagi. Oke. Itu domain dan range, daerah hasil. Oke. Kemudian ini domain sama range. Nah, kalian nanti bisa coba untuk persamaan yang di slide ini ya. Silakan sebagai latihan nanti dikerjakan. Tentukan domain dan range dari persamaan-persamaan ini ya. Oke. Nah, Izin Bu, yang pelan. nanti slide-nya Ibu Bu minta Neli. Kenapa? Oh iya Bu, siap. Oke, slide-nya nanti Bu Neli share. Habis kuliah ini langsung Bu Neli share sehingga nanti soalnya bisa kalian cek ya. Sekarang perhatikan apa yang dijelaskan Bu Neli. Kalau ada yang kurang jelas baru silahkan tanya. Oke? Ya. Karena untuk satu pertemuan ini Bu Neli jujur punya 60 slide. Ya, Bu Neli harus jelaskan dalam waktu singkat ya. Oke. Nah, yang harus kalian pegang ini ya, harus kalian konsep yang ini. Suatu fungsi akan terdefinisi untuk fungsi yang bentuknya akar, syaratnya apa? Fungsi di dalamnya lebih besar sama dengan 0, ya kan? Ya. Kalau dia pecahan, syaratnya apa? Si penyebut atau GX-nya tidak boleh 0, ya kan? Syaratnya. Kemudian kalau bentuknya ini fx per akar, syaratnya apa? GX-nya tidak boleh GX-nya harus positif lebih dari 0 karena dia tidak boleh sama dengan 0 kan? Ya, beda sama yang di atas itu. Kemudian yang log fx log gx. Berarti apa? Syaratnya si gx sama apa namanya? fx-nya dia harus positif. Ya. Ini yang harus kalian pegang syarat suatu fungsi terdefinisi dalam hal ketika kalian menentukan domainnya, ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, domainnya apa? Ya semua bilangan real. Atau kalian boleh tulis min tahingga sampai tahingga. Notasi kurung terbuka artinya apa? Daerahnya terbuka, tidak termasuk titik ujungnya. Ya. Kemudian range-nya apa? Nilai Y-nya kan pasti selalu lebih besar sama dengan 0. Sehingga penulisan dalam intervalnya boleh seperti ini. Ya. Lebih dari sama dengan 0. Dan beberapa contoh berikutnya. Ya, ini nanti kalian bisa cek. Akar 4 min X, berarti kan 4 min X lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Berarti X lebih, apa tuh? Berarti X lebih kecil sama dengan 4. Ya, oke, nanti kalian bisa cek. Nah, ini juga silahkan kalian kerjakan, tentukan domain dan range-nya. Ya. Nah, sekarang bagaimana menggambar grafik? Coba, saya minta perwakilan dari kalian. Bagaimana sih kalau kita diminta menggambar grafik? Siapa ya? Siapa yang mau coba wakilkan? Bantu jawab. Gimana cara menggambar grafik? Ada yang mau bantu? Siapa gimana cara gambar grafik? Di SMA belajar kan? Ayo. Siapa yang mau bantu jelaskan? Harus aktif ya.
Biasanya Bu Neli akan tunjuk, biasanya oke. Satu lagi PR kalian adalah menghafalkan nomor absen. Karena Bu Neli kan nggak mungkin panggil kalian dengan nama ya, karena sekian banyak orang. Biasanya Bu Neli panggil, oke, absen 10 siapa? Hari ini coba jawab apa yang Bu Neli tanya. Ya, oke. Kalian sudah punya daftar absennya? Halo, halo? Belum? Oke, nanti kalian cek daftar absen kalian punya nomor absen urutan berapa ya. Jadi Bu Neli setiap pertemuan akan minta beberapa dari kalian dengan cara menyebut nomor absen kalian ya. Oke. Untuk menggambarkan suatu grafik, biasanya kan kalian mengambil beberapa titik X ya kan? Kemudian cari nilai Y-nya, kemudian pasangkan atau gambarkan di diagram Kartesiusnya kan. Misalkan contohnya saya mau gambar X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Berarti kan, oh saya X kuadrat itu domainnya semua bilangan real. Berarti kan Bu Neli bisa pilih titik X-nya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya kan? Ya. Kemudian nilai Y-nya apa? Nilai Y-nya kan berarti apa? Dengan memadankan terhadap fungsinya, pasti nilai Y-nya adalah 0, 1, 4. Ya kan? Ya, ya udah tinggal pasangkan. Oh, min 1 dengan 1, min 2 dengan 4, 0 dengan 0. Ya, diplotkan ke, bisa tolong yang belum di mute ya. Supaya ini. Oke, terus setelah diplotkan kan tinggal tarik garis. Ya, nah itu salah satu cara untuk menggambar grafik. Selain itu, caranya apa? Cari titik potong terhadap sumbu X maupun titik potong terhadap sumbu Y. Ya kan? Nah, setelah dapat titik potong sumbu X dan sumbu Y, kalian tinggal hubungkan titik-titik tersebut. Ya, itu juga salah satu cara untuk menggambarkan grafik fungsi. Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh. Misalkan Bu Neli mau gambar Y sama dengan 2X tambah 1. Gambarnya gimana? Pertama, cari beberapa titik kan? Nah, kalau yang Y sama dengan 2X tambah 1, domainnya apa nih? Domainnya, coba saya, domainnya apa? Saya Bu Neli cari absen kalian deh. Mana ya? Semua bilangan X. Oke, semua bilangan real. Oke. Kemudian, kalau dia semua bilangan real, berarti kan kita bisa ambil beberapa titik ya. Mau min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian cari nilai Y-nya, diplotkan, tarik garis. Ya kan? Atau cari titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Ya kan? Berarti 2X tambah 1 sama dengan 0. Gitu kan? Dapatlah nilai X-nya. Perpotongan dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Berarti Y-nya 1. Tinggal tarik garis. Gitu kan? Ya. Nah, dengan cara yang sama juga kalian bisa gambar Y sama dengan X kuadrat min 1. Boleh dengan mengambil beberapa titik, kemudian cari nilai Y-nya, gambarkan, atau cari titik potong dengan sumbu X. Apa tuh titik potong dengan sumbu X-nya berarti? Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1? Y sama dengan 1. Berarti ada Y sama dengan 1 dan min 1. Ya kan, titik potongnya ada 2 kan di sumbu X? Betul nggak? Ya, Bu. Kan berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ya kan? Difaktorkan X min 1, X plus 1 kan? Ya, berarti titik potong di sumbu X adalah min 1 dan 1. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Sumbunya apa titik potongnya? Sama dengan 0. Min 1. Min 1. Karena pada saat X 0. Ya kan berarti ada saat min 1, X-nya 0, min 1, kemudian Y-nya 0, min 1, 1. Ya udah tinggal digambar. Ya kan? Nah itu cara cepatnya. Oke. Sekarang, paham yang tadi ya? Cara menggambar grafiknya? Ya? Oke. Ini beberapa contoh grafik yang harusnya kalian sudah paham. Ada garis Y sama dengan X, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, pangkat 5, seper X seperti ini, akar X. Yang sering muncul tuh X pangkat 2, pangkat 3, akar X. Ya.
X akar pangkat 3 ini sering muncul juga di persoalan-persoalan nanti kalkulus ya. Oke, ini beberapa contoh. Nah, sekarang selanjutnya mungkin kalian di SMA pernah belajar dicerminkan, digeser kiri kanan, digeser atas bawah. Pernah nggak? Ya, oke. Kita ini masih ada yang belum di mute ya? Bisa tolong di mute dulu biar nggak mengganggu yang lain. Oke, sekarang perhatikan ini. Oke, ya. Fungsi baru dari fungsi lama. Maksudnya gini, kita mau mencari fungsi baru dengan cara memanfaatkan fungsi yang lama. Pertama, dengan melakukan transformasi. Transformasi apa? Digeser. Geser kiri kanan, geser atas bawah, diregangkan. Diregangkan itu diperbesar atau diperkecil, dicerminkan. Ya, itu salah satu cara memperoleh fungsi baru dari fungsi yang lama. Yang kedua, dengan cara operasi aljabar, dengan menambahkan dua fungsi, mengurangkan dua fungsi, mengalihkan atau membagikan. Yang ketiga, dengan mengkomposisikan fungsi, FOG, GOF, ya, pasti sudah pernah belajar fungsi komposisi. Oke, sekarang kita cek yang transformasi fungsi. Ya, transformasi salah satunya adalah translasi atau pergeseran. Saya yakin udah belajar. Kalau fungsi pertama atau fungsi lama itu adalah Y sama dengan Fx, ya. Kemudian fungsi baru itu adalah dengan menambahkan suatu konstanta pada fungsi tersebut, maka artinya fungsi tersebut dinaikkan sebesar C satuan ke atas, ya. Kalau dikurangkan sebesar C, maka dia diturunkan sebesar C ke bawah. Sumbu Y negatif. Ya. Tapi kalau si C-nya itu kita masukkan ke dalam X-nya, berarti X tambah C, maka dia digeser C satuan ke kiri kalau ditambah. Kalau dikurangi berarti bergeser ke kanan sebesar C satuan. Contohnya, perhatikan contoh yang ini. Bu Nelly punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian fungsi barunya adalah X kuadrat tambah 2. Berarti gambarnya apa? Menaikkan dua satuan dari fungsi yang awal. Lihat nih, X kuadrat, karena X kuadrat tambah 2 ya tinggal naikkan aja dua satuan. Ya. Kalau min 2, ya berarti dia apa? Diturunkan dua satuan. Ya. Sekarang kalau yang diganti adalah yang di dalamnya, yang awalnya X kuadrat, fungsi barunya adalah X plus 2 kuadrat. Berarti dia digeser dua satuan ke sebelah kiri. Kalau X min 2 kuadrat, berarti dia digeser ke sebelah kanan dua satuan. Bisa dipahami sampai sini yang translasi? Bisa, Bu. Oke, ya, ini yang pergeseran. Ada kalau ditambah konstanta atas C satuan dikurang konstanta ke bawah. Kalau di dalam X-nya geser kiri, geser kanan. Ya, itu. Oke, lanjut. Ini kalau yang dilatasi. Dilatasi itu diregangkan atau dipampatkan. Berarti dia dikalikan konstanta. Ya, nanti bisa dicek. Kemudian dicerminkan. Nah, kalau dicerminkan, ada dicerminkan terhadap sumbu X, ada dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, perhatikan. Kalau dicerminkannya terhadap sumbu X, berarti fungsi yang baru itu dikalikan negatif fungsinya. Contohnya misalkan Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat kan gini ya, di atas sumbu X kan? Kalau Bu Nelly cerminkan terhadap sumbu X, berarti apa? Jadi dibalik ke bawah kan? Ya, itu fungsinya apa? Min dari X kuadrat. Iya kan? Fungsinya jadi min X kuadrat. Betul nggak? Ya. Sekarang kalau dicerminkannya terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkannya terhadap sumbu Y, berarti dia fungsinya jadi F min X. Jadi si X-nya yang dikalikan dengan negatif. Contohnya misalkan,
Ini, yang awalnya garis Y sama dengan X. Y sama dengan X kan ke sini ya? Y sama dengan X, mana-mana tadi ada gambarnya. Nih, ini kan Y sama dengan X nih, perhatikan. Ya, kalau Bu Neli cerminkan terhadap sumbu Y, ini kan sumbu Y nih, cerminkan terhadap sumbu Y kan yang ini jadi pindah ke sini, ya kan? Yang sebelah sini jadi pindah ke sini, ya. Berarti kan garisnya jadi ke sini nih, ya. Itu artinya YK sama dengan min X, ya kan? Si X ini dikali dengan negatif, si X-nya jadi min X. Bisa dipahami? Ya, itu yang pencerminan. Ya, nanti kalian silahkan coba untuk soal yang ini lakukan gambar, tapi dengan melakukan transformasi. Ya, lakukan dengan menggunakan transformasi. Contohnya gini, X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kalau disederhanakan jadi apa? Fungsinya jadi apa? X plus 1. X plus 1 kuadrat. Oke, X plus 1 kuadrat. Tadi kita punya gambar X kuadrat, ya kan? Iya nggak? Jadi kalau X plus 1 kuadrat gambarnya harus gimana? Geser ke sebelah kiri satu satuan, ya kan? Jadi gampang gambarnya kan? Tinggal geserin aja yang X kuadrat satu satuan ke kiri, gitu maksudnya. Ya? Oke, itu contohnya. Nah, kemudian tadi operasi yang baru adalah dengan melakukan operasi aritmatik dengan menjumlahkan, mengurangkan, mengali, atau membagi. Ya, perhatikan contohnya. Fx adalah 1 plus akar X min 2. Gx, X min 3. Sekarang Bu Nili tanya dulu nih. Maria, ada Maria? Ada, Bu. Oke, yang Fx ini domainnya apa, Maria? Domain, daerah asalnya. X lebih dari sama dengan 1. Domain. Di sini ada fungsi apa nih? Akar, ya kan? Syaratnya akar terdefinisi apa tadi? Lebih besar sama dengan 0. Nah, besar sama dengan 0 untuk fungsi yang di dalam sini kan? Iya. Berarti apa? Domainnya harus apa jadinya? X lebih besar sama dengan 2. Oke, itu yang Fx. Yang Gx sekarang. Kalau yang Gx apa syaratnya? Domainnya apa nih? X semua bilangan real. Oke, kalau yang tadi ini X lebih besar sama dengan 2, yang ini X semua bilangan real, ya kan? Ya. Kalau Bu Neli minta F plus G, fungsi akhirnya jadi apa nih? F plus G. Fungsinya jadi apa? X plus akar X min 2 min 2. X plus akar X min 2 min 2. Min 2. Domainnya apa? X lebih besar sama dengan 2. Oke. X lebih besar sama dengan 2. Dapatnya dari mana? Irisan dari domain F dengan domain G. Ya. Jadi kalau operasi aritmatik, ketika menentukan domain dari fungsi-fungsi ini, maka domainnya adalah irisan dari domain F maupun domain G. Ya, kalau pembagian sama irisan, tapi nanti harus ada syarat juga, G-nya tidak boleh sama dengan 0. Bisa dipahami? Semuanya bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke, ya. Itu yang operasi aritmatik. Ya, oke. Sekarang yang fungsi komposisi. Perhatikan. Fungsi komposisi kan kalian pasti udah pernah dengar. FOG itu artinya mensubstitusi fungsi G ke dalam fungsi F. Ya kan? GOF mensubstitusi F ke dalam G. Ya, oke. Sekarang Bu Neli tanya. Siapa ya absen? Rinal Parulian. Ada Rinal? Ya, Bu. Oke. Rinal, yang F domainnya apa, Nal? Yang Fx domainnya bilangan real. Semua bilangan real. Yang G domainnya apa, Nal?
lebih besar sama dengan Lebih besar sama dengan 0. 0. Range dari F apa 0? Range-nya. Range-nya Yang F nih. F range itu apa? Himpunan X atau himpunan Y? Kalau range. himpunan Y, Bu. Himpunan Y. Jadi untuk yang F, range-nya apa? Range-nya 3. Lebih besar sama dengan 3. Kalau yang G, range-nya apa? G range-nya lebih besar sama dengan 0 juga kan? Ya, oke. Sekarang Bu Neri tanya, FOG. FOG ini hasilnya apa fungsinya, 0? bentar ya, Bu, saya cari. Oke, FOG. Apa? Yang lain juga sama, kerjain juga. FOG hasilnya apa? X plus 3. X plus 3. 3. Domainnya apa? FOG domainnya apa? Bilangan real. Bilangan real? Yang lain apa domainnya? Sama bilangan real. Bilangan real. Oke, salah. Ya, untuk yang komposisi, perhatikan. Untuk yang komposisi, domainnya bukan irisan dari domain F dan domain G. Jadi dan bukan juga melihat hasil akhir fungsinya. Oke, tadi kan kalian lihat dari hasil akhir fungsi FOG-nya kan? Ya. Bukan. Tapi untuk yang komposisi adalah irisan dari domain F dengan range G. Karena kan nanti si fungsi G disubstitusi ke F. Ya kan? Ya. Untuk yang komposisi, domainnya adalah irisan dari domain F dengan range G. Ini kan kebetulan range G dan domain G sama ya, lebih besar sama dengan 0. Sehingga harusnya apa nih domainnya? Irisan F tadi semua bilangan real, kemudian domainnya lebih besar sama dengan 0. Berarti domain si FOG apa? Lebih besar sama dengan 0. Besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Gitu ya, hati-hati ya. Kalau tadi yang aritmatik, domain dari si aritmatik itu adalah irisan dari domain F dengan domain G, ya kan? Tapi kalau di komposisi, irisan dari domain dengan range. Paham ya? Oke, sekarang GOF. Coba GOF apa jadi kira-kira? Hasilnya apa nih? GOF. Akar X kuadrat plus 3. Akar X kuadrat plus 3. Sehingga domain GOF apa? Domain GOF? X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0. X lebih besar sama dengan 3. Besar sama 3. Oke, X lebih besar sama dengan 3. Karena si range dari F, apa? Range-nya dari F adalah X Y lebih besar. sama dengan dengan 3. Kemudian diiriskan dengan si domain G lebih besar sama dengan 0. Jadi lebih besar sama dengan 3. Bisa ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke, good. Lanjut ya. Kecepatan nggak? Siapa yang merasa keteteran? Angkat tangan. Tapi mohon Iya, maaf, Bu. Bu Nelly juga nggak bisa melambatkan lagi ya pusing. Ini Bu Nelly baru 20 slide dari 60 slide. Ayo, aduh, kan? Oke. Ya, inilah kalau PJJ seperti ini. Ya, mungkin yang biasa offline agak terkaget-kaget. Kalau yang udah biasa online, nggak tahu deh pola online kalian gimana kalau di SMA. Oke. Ya, tapi bisa dipahami sejauh ini? Ya, oke. Ya. Sekarang lanjut lagi. Mana nih? Ini tadi domain dan nah, nanti kalian bisa cari ya dengan cara yang sama, coba kalian kerjakan latihan yang ini. Nah, sekarang Bu Nelly masuk ke jenis fungsi. Bu Nelly nggak akan bahas semuanya. Bu Nelly hanya akan bahas untuk yang fungsi eksponensial natural dan fungsi logaritma natural. Di SMA pernah belajar disinggung eksponen natural yang E pangkat X,
ln X pernah diajarkan? Pernah ketemu persamaan-persamaan E pangkat X, ln X? Pernah ketemu nggak? Belum, Bu. Di rumus fisika cuma. Belum, Bu. Rumus fisika, Belum, oke. Bu. Ya, Bu Nelly mungkin hanya akan menjelaskan fungsi itu domainnya apa, range-nya apa, gambarnya apa, sifatnya apa. Itu ya, nanti karena akan terpakai di materi selanjutnya. Oke. Inverse sama inverse, tapi mungkin inverse-nya karena kalian sekarang kurikulumnya dipadetin, nggak akan belajar sampai inverse trigonometri. Oke. Inverse dulu. Inverse itu adalah fungsi balikan, ya kan? Fungsi balikan. Suatu fungsi punya inverse atau fungsi balikan jika dia fungsi satu-satu. Nah, Bu Nelly mau tanya dulu, fungsi satu-satu itu apa sih? Coba siapa ya? Amel. Amel mana Amel? Ada Amel? Siap Bu, Amel ada 2. Ya, Amel silakan. Apa itu fungsi satu-satu? Amel ada? Ada, Bu. Ya, Amel. Apa, Mel? Apa itu fungsi satu-satu? Setiap fungsi f, unsur x yang dipetakan oleh f gitu. Ada lagi yang bisa bantu? Ada yang mau bantu lengkapin? Ayo, Bu. Ya, Saya mencoba, Bu. ya Rinal. Fungsi yang cepat menghubungkan dari daerah asal ke daerah asal. Cepat menghubungkan satu anggota saja. Oke, artinya kalau fungsi satu-satu adalah suatu fungsi dikatakan fungsi satu-satu jika ada X1 yang berbeda dengan X2, dia juga hasil Fx1-nya tidak sama dengan Fx2. Artinya apa? Setiap anggota di X tepat punya satu pasangan di Y-nya. Ya, contohnya gini. Kalau definisi fungsi kan bisa saja, misalkan Bu Nelly punya fungsinya X kuadrat. Min 1 dengan 1 punya nilai fungsi yang sama nggak? Sama kan? Sama-sama 1 kan? Nah, ya, itu kan X1 dengan, min 1 dengan min 1 kan dua nilai yang berbeda, tapi punya nilai fungsi yang sama. Ya, nah itu bukan fungsi satu-satu. Ya, kalau fungsi satu-satu harus X yang berbeda, nilai Y-nya juga berbeda. Ya, itu adalah fungsi satu-satu. Nah, jadi suatu fungsi punya inverse yang notasinya F pangkat min 1, ini adalah harus memenuhi fungsi satu-satu. Nah, konsepnya, lihat nih. Ingat dua ini aja, dua himpunan ini. Kalau fungsi kan memetakan dari domain ke range, dari A ke B. Kalau inverse, berarti sebaliknya, dari range ke domain. Ya, ini ingat ini nih, gambar yang ini ketika kita bahas inverse. Pemetaan fungsi dari A ke B, kalau inverse dari B ke A, sebaliknya. Ya, itu inverse. Nah, sekarang bagaimana menentukan inverse? Menentukan inverse misalkan gini. Bu Nelly punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat, domainnya apa? Rizky. Ada Rizky? Ada Rizky nggak? Iya, Bu. Oke, domainnya apa? X, Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat, domainnya X semua bilangan real. X semua bilangan real. Sehingga Y sama dengan X kuadrat, fungsi satu-satu bukan, Ki? Bukan. Kenapa, Ki? Y sama... karena... Fungsi satu-satu bukan? Bukan. Kenapa? Iya. Karena apa? Karena ada X1 dan X2 yang berbeda menghasilkan nilai Y yang sama. Contohnya Iya. 1 sama 1, min 2 sama 2, hasil X kuadratnya sama kan? Oke. Iya. Sehingga dia punya inverse nggak? Enggak. Nggak punya. Nah, sekarang kalau Bu Nelly bilang gini, saya punya fungsinya Y sama dengan X kuadrat, tapi X-nya lebih besar sama dengan 0, domainnya. Fungsi satu-satu? Iya. Ya.
Sehingga punya inverse? Punya. Punya. Apa inverse-nya? Inverse-nya 2x. Y sama dengan X Y kuadrat. Y Y sama sama dengan dengan X kuadrat, masa inverse-nya 2X? Bukan turunan. Astagfirullah. Apa? Gimana cara nyari inverse? Aduh, lupa. Alah, ada yang bisa bantu? Kalau Y sama akar X. Ya, karena kan Y sama dengan X kuadrat, inverse-nya X sama dengan akar Y. Terus nanti dibalik kan, F inverse sama dengan akar X. Ya kan? Ya. Oke. Sehingga contohnya misalkan Bu Nelly punya ini. Nah, contohnya ini misalkan. Nanti kalian bisa cek ya. Ini kan berarti Y sama dengan X plus 1 per X plus 2. Dia punya inverse. Inverse-nya apa? Ya tinggal diselesaikan di sini. Ya, nanti dibaca. Oke. Sekarang, bagaimana grafik dari fungsi inverse? Nah, grafik fungsi inverse adalah grafik yang diperoleh dengan mencerminkan grafik fx terhadap garis Y sama dengan X. F inverse grafiknya diperoleh dengan mencerminkan fx terhadap garis Y sama dengan X. Ya, contohnya, misalkan ini, Bu Nelly punya garis yang biru nih. Y sama dengan 2X. Inverse-nya apa? Y sama dengan 2X. Berarti kan Y sama dengan setengah X kan? Ya, nih setengah X ini yang ungu, Bu Nelly peroleh dari garis Y2X dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Ini kan ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, ya kan? Hasil transformasi, hasil apa? Pencerminannya. Ya, kalau misalkan X kuadrat kan ke sini ya, gitu ya, X kuadrat. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasil pencerminannya jadi akar X, ke sebelah sini. Ya, nanti bisa dicek. Ya, oke? Ya, jadi dalam inverse, syaratnya harus satu-satu. Kemudian kedua, cara mencari inverse-nya seperti apa? Ketiga, grafik fungsi inverse adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, oke. Bu Nelly capek ya ngomong terus. Minum dulu ya. Oke, sambil catat. Oke, lanjut. Ini contoh fungsi yang satu-satu. Ini contoh fungsi yang tidak satu-satu. Ya kan? Karena ada 2X yang berbeda, tapi nilai Y-nya sama. Ya? Oke. Ini contoh tadi mencari inverse-nya. Nah, ini tentukan fungsi inverse ini. Nah, lihat nih. Kalau tidak ada X kuadrat, tidak ada X lebih besar sama dengan 0, fungsinya kan jadi tidak satu-satu ya. Ya kan? Tapi kalau dibatasi dia jadi satu-satu. Sehingga bisa dicari inverse-nya. Inverse-nya apa? Nanti kalian lihat ya di slide-nya. Ada pembahasannya di sini. Jadi akar X plus 3. Ya? Oke, itu. Capek juga ya ternyata 2 sesi berturut-turut ngomong terus, harus direkam nih kayaknya. Oke, ini nanti kalian kerjakan. Cari apakah fungsinya punya inverse atau tidak. Kalau ada inverse-nya, cari inverse-nya apa. Paham? Ya. Pokoknya di slide ada soal yang belum dikerjakan, silahkan jadikan sebagai latihan untuk kalian kerjakan. Ya, nanti dikumpulkan. Oke, sekarang yang logaritma natural. Oke, logaritma natural notasinya ln X. Ya, jadi Y sama dengan ln X, logaritma natural. Biasanya mungkin kalau kalian kan log X basis 5, log X basis 2 ya. Kalau logaritma natural itu logaritma tapi basisnya E. Jadi log X basis E, basis itu kan di atasnya kan? Ya. Kalau basisnya E biasanya menuliskannya adalah logaritma natural X, ln X ya. Jadi Y sama dengan ln X. Nah,
Silen X sendiri didefinisikan sebagai integral dari seperti dt dari 1 sampai X. Ya, ini asal tahu aja. Nih, yang tadi saya bilang, log X basis E, ln X. Domainnya apa? Domain itu kan artinya semua nilai X supaya fungsinya terdefinisi. Ya kan? Ya. Nah, domainnya apa? Harus positif, lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. Domainnya. Range-nya apa? Range-nya adalah semua bilangan real. Ya, range-nya semua bilangan real. Oke. Ya, ingat itu. Sekarang grafiknya apa? Grafik dari si logaritma natural. Oke. Sebelum ke sifat. Nih, perhatikan. Tadi domainnya kan harus positif. Berarti ada di X kanan. Ya kan? Kemudian range-nya semua bilangan real. Berarti ada di Y positif dan Y negatif. Nah, ini adalah gambar dari ln X. Ya. Gambar ln X ini. Ya. Oke, sifat-sifat di ln apa? Sama seperti sifat-sifat di logaritma. Ln 1 0, ln E 1, ln perkalian jadi penjumlahan, ln pembagian pengurangan, ln A pangkat R, R ln A. Ya, ini yang harus kalian ingat. Oke? Ya, bisa dipahami? Sampai sini? Ya. Untuk ln tadi domainnya apa? Harus positif, ya kan? Lebih dari 0. Kemudian sifatnya ini ln 1, ln E, ln AB, ln A per B, ln A pangkat R. Kemudian gambarnya ln apa? Oh, ln karena positif berarti ada hanya di sebelah kanan. Ya kan? Kemudian ada di atas bawah. Y-nya positif negatif. Ya? Oke. Sekarang eksponen natural. Eksponen natural E pangkat X, ya, E pangkat X itu adalah inverse dari si ln sendiri. Ya, E pangkat X adalah fungsi inverse dari logaritma natural. Ya. Sehingga kan tadi ingat yang bayangan tadi ya, yang dua himpunan. Kalau fungsi dari A ke B, kalau inverse dari B ke A. Ya. Sehingga kalau E pangkat X domainnya apa? Domain E pangkat X jadinya apa? Ayo. Semua bilangan real. Semua bilangan real. Karena yang jadi range si ln menjadi domain untuk E. Ya kan? Untuk eksponen. Kalau range-nya apa? Range lebih besar dari 0. lebih besar dari 0. Ya? Itu. Ya. Jadi domainnya semua bilangan real, kemudian range-nya lebih dari 0. Sifatnya apa? Sifat yang berlaku di eksponen E pangkat ln Y sama dengan Y, ln E pangkat X sama dengan X. Ini kan kalau ln E pangkat X jadi X ln E. Ya kan? Ln E tadi apa? 1. Ya kan? Sehingga jadi 1. Ini contohnya misalkan E pangkat ln 2. Ya jadi 2. Gitu. Ya? Oke? Oke, gambarnya apa? Karena E pangkat X itu adalah inverse dari ln X, maka gambar E pangkat X adalah hasil pencerminan si ln terhadap garis Y sama dengan X. Ya kan? Tinggal dicerminkan ya, ini jadi ini. Ya kan? Dia selalu ada di positif Y. Ya kan? Lihat, domainnya semua bilangan real X, tapi hasilnya Y selalu positif. Ya kan? Lihat gambarnya nih. Ya? Oke. Sampai sini masih bisa nyambung? Oke. Siapa yang keteteran? Joni mana Joni? Joni masih adakah kamu di situ Joni? Mana sih? Siap Bu, siap. Kamu gimana Siap, Jon? Bu. Merasa kewalahan tidak? Kecepatan Bu.
Kecepatan ya. Kecepatan. Iya, Bu, terlalu cepat. Oke. Contoh-contohnya juga nggak tahu. Terlalu rinci, Bu. Bisa ini rinci nggak gitu. Oke. Sekarang gini. Oke, karena ini pertemuan pertama, Bu Nelly nggak bisa share bahannya di awal. Untuk pertemuan berikutnya, tolong nanti PJ ingatkan, Bu Nelly akan kasih bahannya sebelumnya, sehingga kalian harus baca itu bahannya, e-booknya juga Bu Nelly kasih, kamu baca dulu semuanya, sehingga ketika Zoom, kita hanya diskusi. Karena nggak bisa dengan waktu pendek, Bu Nelly jelaskan seperti kelas offline. Kalau kelas offline kan Bu Nelly bisa paparkan di papan tulis kan. Nah, kalau di online kan nggak bisa Bu Nelly coret-coret. Ya, untuk Joni, oke, Bu Nelly maklumin karena kamu keluar SMA sudah lumayan jauh banget. Nah, makanya Bu Nelly tadi tanya, di situ ada alumni STS yang bisa private kamu nggak? Selain kamu tanya ke teman-teman atau ke Bu Nelly, kamu harus ekstra belajarnya, John, ya? Siap, Bu. John, siap. Oke. Tapi nggak harus patah semangat. Tapi harus jauh-jauh lebih semangat dari teman-teman kelas lainnya. Tapi kamu juga harus pede. Belum tentu yang teman-teman di sini juga paham, ya kan? Ya. Ya, Bu, siap. Oke. Ya. Oke, yang lainnya gimana? Kalau mengurangi ritme, oke, Bu Nelly agak susah. Karena satu pertemuan ini Bu Nelly bilang, Bu Nelly punya 60 slide, ya kan? Ini Bu Nelly udah, yang jujur ini harusnya 2 atau 3 pertemuan. Kalau di kuliah yang normal ya, karena kalian dipadatkan jadi 1 pertemuan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah jam berapa? 11 lewat. Kalian maksimal harus jam 12 nih. Clear ya yang ini? Oke, lanjut. Oke, sekarang limit. Nah, limit. Kalian belajar limit di SMA? Oke, belajar kekontinuan di SMA? Kekontinuan belum belajar? Suatu fungsi kontinu. Belajar, oke. Nanti yang belajar saya tanya. Siapa tadi yang bilang belajar? Saya, Bu. Ya, nanti ditanya ya, jawab ya kalau mau ditanya. Oke, sekarang limit dulu. Ya, kan biasanya kalau limit itu notasinya kayak gini kan. Limit fx, x menuju A sama dengan L. Gitu kan? Ya, notasinya. X menuju A artinya X-nya itu tidak sama dengan A, tapi X-nya menuju ke A, mendekati nilai A. Ya, oke. Sekarang ilustrasinya seperti ini. Bu Nelly punya fungsi ini nih, perhatikan. Fx sama dengan X min 1 per akar X min 1. Bu Nelly punya fungsi ini. Kalau X-nya 1, fungsinya terdefinisi nggak? Kalau X-nya 1, fungsinya terdefinisi? Tidak. Karena penyebutnya 0, ya kan? Tidak boleh dibagi 0. Sekarang, kalau X-nya menuju 1, X-nya menuju 1 kan artinya tidak sama dengan 0. Menuju 1 berarti bisa dari kiri, bisa dari kanan, ya kan? Menuju dari kiri, 0,99, 0,99, dan seterusnya. Dari kanan, 1,00, 1,01. Paham ini? Mendekati kiri kanannya? Oke, kalau kita cari nilai fungsinya, ternyata nilai fungsinya menuju ke 2 sebetulnya. Ya, sehingga kalau kita cari nilai limit fx yang ini, pada saat x-nya menuju 1, ternyata hasilnya sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita sederhanakan ini, yang atas kan bisa kita faktorkan ya. Faktornya jadi apa? Akar X plus 1, akar X min 1. Karena X-nya tidak sama dengan 1, sehingga kita bisa sederhanakan coret. Jadi akar X plus 1 kan? Ya, sehingga kalau kita masukkan X-nya 1, hasilnya jadi 2. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, sehingga... ini mana nih? Oke, ya, perhatikan nih. Ya, kalau kita gambarkan fungsi yang tadi, gambarnya. Ada bolong di sini, ya. Karena pada saat 1 dia tidak ada nilainya. Sementara kalau kita dekati dari kiri maupun dari kanan, nilainya sama-sama menuju ke 2. Ya, itu adalah pengertian dari limit secara gambar ataupun tadi secara hitungan, ya.
Oke. Nah, ini membacanya kan limit fx untuk x mendekati atau sekitar A sama dengan L. Jadi ada nilainya, ya. Oke. Nah, sekarang ada konsep limit sepihak, limit kiri dan limit kanan, ya. Oke, di SMA pernah disinggung nggak limit kiri, limit kanan? Siapa yang pernah dengar konsep limit kiri, limit kanan? Ada yang pernah? Dijelasin pas SMA. Dijelasin. Ada yang dijelasin, ada yang tidak. Oke, perhatikan. Yang dimaksud dengan limit kiri adalah nilai limit ketika X-nya didekati dari sebelah kiri. Tapi ingat ya, konsep didekati sebelah kiri artinya kayak tadi. 1 dari kiri. Berarti bukan min 1, tapi apa? 0,11, 0,99, ya kan? Ya, 1 dari kiri. Sehingga notasinya, limit dari kiri adalah limit fx, x menuju A dari pangkat min. Ini artinya X-nya didekati A dari sebelah kiri, ya, sama dengan L. Kalau limit kanan, notasinya berarti limit fx, x didekati A dari sebelah kanan, positif. Ya, berarti 1 dari kanan. 1 plus, artinya apa? 1,001, 1,5, ya, dari sebelah kanan pendekatannya. Bisa dipahami yang ini konsepnya? Oke? Paham ya? Oke. Sekarang, ya, limit ada nilainya kalau limit kiri nilainya sama dengan limit kanan. Perhatikan, limit ada nilainya jika limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Kalau limit kiri dan limit kanan nilainya berbeda, maka dikatakan limitnya tidak ada. Paham kalimat ini? Ya, oke. Ya, jadi limit ada kalau kiri kanan sama. Kalau kiri kanan beda berarti dia tidak punya limit. Ya, oke. Contoh, ya contoh. Saya punya fungsi harga mutlak X per X. Saya mau cari limit fx, X menuju 0. Ya, limit dari harga mutlak X per X, X-nya menuju 0. Ya. Harga mutlak X kan punya 2 pengertian. Kalau X-nya positif, jadi X. Kalau X-nya negatif, jadi min X. Iya kan? Iya enggak? Ya, oke. Sekarang Bu Neli pisah nih. Limit dari kiri, berarti limit X menuju 0 dari kiri. Ya, notasinya ini. Sehingga si harga mutlak X-nya jadi apa? Min X. Iya kan? Min X per X jadi apa? Min 1. Kemudian, dari kanan 0, harga mutlak X jadi X, berarti X per X. Jadi apa? 1. Ya. Di sini, limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Sehingga limit fx untuk X menuju 0-nya tidak ada. Bisa dipahami? Oke. Ya, oke, sip. Itu salah satu pengerjaan limit dengan menggunakan konsep limit kiri, limit kanan. Oke, nah sekarang kuncinya di sini. Bagaimana kita menyelesaikan limit? Oke, perhatikan. Bagaimana kita menyelesaikan limit? Pertama, kalau kita substitusi nilai X sama dengan A ke dalam fungsi, kita dapat nilainya, langsung terdefinisi nilainya, berarti itu nilai limitnya. Tapi kalau misalkan kita substitusi X-nya ke dalam fungsi, fungsinya jadi tidak terdefinisi, kita harus cek. Fungsinya bisa disederhanakan tidak, difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, berarti kalian harus sederhanakan dengan pemfaktoran, kemudian dapat nilai limitnya. Tapi kalau tidak bisa difaktorkan, cari dengan menggunakan limit kiri, limit kanan. Dicek limit kiri kanannya sama atau tidak. Bisa dipahami? Ya. Perhatikan lagi, menyelesaikan limit caranya 1, substitusi X sama dengan A ke dalam fungsinya, kalau langsung dapat nilai, itu nilai limit. Kedua,
Ketika disubstitusi nilai X sama dengan A, fungsinya tidak terdefinisi, cek fungsinya. Bisa difaktorkan atau tidak, bisa disederhanakan atau tidak. Jika bisa disederhanakan, sederhanakan, selesaikan nilainya. Kalau tidak bisa disederhanakan, selesaikan dengan menggunakan limit kiri, limit kanan. Dicek limit kiri kanannya sama atau tidak. Kalau sama, berarti limitnya ada. Kalau berbeda, berarti limitnya tidak ada. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, saya lanjut. Ini contoh, perhatikan. Bu Nelly selalu kasih contoh. Ya, perhatikan, yang ini, kalau kita substitusi X2, langsung dapat nilai nggak? Iya kan? Tinggal masukin 2 ke sini, nggak ada masalah. Fungsinya terdefinisi. Dapat 4/20. Oke. Masukkan 0 ke dalam fungsi ini. Terdefinisi? Tidak terdefinisi, karena ada pembagi 0. Sehingga kalian harus sederhanakan. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mengkalikan dengan sekawan. Ya kan? Sederhanakan, oh oke, dapat 1/20. Oke. Ini, kalau kita substitusi, ternyata apa? Jadi 0 bawahnya juga kan? Berarti kalian harus faktorkan, sederhanakan, dapat 1/-3. Ya, ini kan karena dia X-nya tidak sama dengan -1, yang ini bisa dicoret. Sehingga bisa tinggal ini. Ya, ini cara menyelesaikan. Ada beberapa contoh, silahkan dikerjakan. Bu Nelly paling senang ngasih soal banyak. Jadi jangan bosan-bosan dikasih soal banyak. Ya, silakan. Kalau nggak gini nggak akan latihan soal. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Bu. Oke, silakan. Aku izin bertanya. Siapa nih? Yang perempuan itu. Siapa silakan, ayo. Izin bertanya, Bu. Ya, Bagaimana ya. dengan menyelesaikan limit dengan turunan, Bu? Kalian tidak diperbolehkan menyelesaikan dengan turunan. Itu kan kali L'Hopital ya? Sebentar, tadi ada yang tanya dulu. Siapa ya tadi pertama yang tanya itu? Siapa yang tanya? Maaf, Bu. Ya, yang cowok dulu, yang cowok. Satya, Bu. Ya. Siapa nih? Saya, Bu. Ya, Satya ya, Satya. Yang pakai turunan itu kan untuk limit yang bentuk tak tentu, 0/0, ya kan? Tahingga per tahingga, ya kan? Nah, itu kalau limitnya bentuk tak tentu, ya. Tapi kan kalau misalkan limitnya bukan bentuk tak tentu, ya harus diselesaikan dengan tadi, disederhanakan atau apa gitu. Ya? Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi yang perempuan siapa? Ayo, silakan. Saya, Bu, pertanyaannya sama dengan Satya. Oh, oke. Jadi udah terjawab ya? Ya, Oke. ya, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Ini kayak yang ini ya, kalau misalkan kayak gini, masukin 1, 0/0. Jangan selesaikan dengan turunan. Kalian coba lakukan dengan pemfaktoran atau apa dulu ya. Karena di sini tidak dituntut untuk, kalau kalian kan mungkin dituntut untuk menyelesaikan ujian gitu ya. Ujian dengan, oke biar cepat dapetin turun-turunin gitu. Bukan. Bu Nelly pengen tahu konsepnya kalian paham atau tidak. Ya. Oke. Ini yang limit. Sekarang masuk ke, ini teorema limitnya. Teorema limit gampang lah. Kalau ada konstanta, konstanta bisa ke depan. Kalau penambahan pengurangan bisa masing-masing dipisahkan. Ya. Perkalian juga sama. Pembagian. Ini yang penting itu yang ini nih. Kalau dipangkatkan atau akar pangkat, nah bisa cari limit dulu baru dipangkatkan, atau cari limit dulu baru diakarkan. Ya, sifat ini nih yang bisa dipakai nih. Ya, oke. Kemudian setelah ini kita masuk ke kontinuan. Ya, tadi siapa yang sudah belajar kontinu? Ayo kita punya waktu. Aduh, udah deket banget. Siapa yang udah belajar kontinuan? Saya, Bu. Oke, Fahmi ya? Nih, oke. Suatu fungsi kontinu di titik itu syaratnya apa, Mi? Ada 3 syarat, Bu. Yang Oke. pertama,
Jika fx dimasukkan nilai A, maka mempunyai nilai. Jika fx dilimitkan, mempunyai nilai. Dan juga jika limit fx dengan x mendekati A sama dengan fa. Kayaknya Fahmi udah baca materi dari ini ya. Udah dapat dari kelas sebelahnya nggak? Bukan, Bu. Atau bukan baca bukunya? Saya dari universitas sebelah, teman saya ada yang tanya. Saya belajar. Oke. Atau Fahmi pernah kuliah sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah juga. Oh, berarti ini kamu pindah sekolah ya? Iya, Pernah kuliah sebelumnya. Oke. baru Ya. seminggu. Baru seminggu. Di mana sebelumnya? Iya, Sebelumnya di mana? Di Ponegoro. Undip. Terus kenapa kamu Iya. lepas? Jurusan apa? Sama, Bu, statistika. Oh, statistika. Kenapa jadi pilih STS? Karena impian saya dari awal masuk SMA. Oh, ke STS itu impian ya. Jadi PNS loh. Oke, ya lanjut. Betul yang tadi Fahmi sebutkan. Jadi kekontinuan dari satu titik, kekontinuan suatu fungsi di satu titik, ya, itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, nilai fungsinya ada, terdefinisi. Jadi FA-nya ada. Kemudian nilai limitnya ada. Limit fx pada saat x menuju A ada. Kemudian syarat yang ketiga adalah limit fx-nya harus sama dengan nilai fungsi. Bisa dipahami ini slide yang ini? Syarat suatu fungsi kontinu di satu titik harus memenuhi 3. Fungsi ada, limit ada, nilai fungsi sama dengan nilai limit. Ya, oke. Bu Lili harus cepat-cepat nih. Oke, perhatikan gambar ini. Ya. Perhatikan. Gambar yang ini, tadi kan kita sudah belajar konsep limit kiri, limit kanan. Ya kan? Gambar yang ini menurut kalian punya limit nggak? Yang sebelah kiri? Tidak, Bu. Tidak ya, karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Ya, dia tidak punya limit. Kalau dia tidak punya limit, udah satu syarat tidak terpenuhi. Berarti dia discontinue atau tidak continue. Sekarang kalau yang di sini, limit pada saat C ada nggak? Limit kiri, limit kanan. Punya limit? Punya. Punya kan? Karena kiri kanannya sama, menuju nilai yang sama. Nilai fungsinya ada nggak? Nilai fungsi juga ada di sini nih. Ciri nilai fungsi adalah titik hitam. Ya, nilai fungsi ada. Tetapi nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi. Ya, berarti apa? Fungsinya dikatakan tidak continue. Ya. Kalau yang ini, gambar yang satu ini, lihat, limitnya ada, nilai fungsi ada, dan sama. Sehingga dikatakan fungsinya continue di C. Ya, itu. Jadi ini konsepnya. Ya, gambar yang bisa mempermudah kalian memahami, oh fungsi continue di C atau tidak. Ya, oke. Nah, cirinya ya, cirinya tidak continue itu ada loncatan nih, kayak ini. Ya, ada loncatan. Ini juga kan ada lubang. Ini adalah ciri fungsi yang tidak continue. Ya. Oke, saya lewat. Nah, sekarang perhatikan, yang ini juga sama. Biar mempermudah pemahaman kekontinuan. Yang A, dia tidak continue di 2. Kenapa dia tidak continue di 2? Ada yang bisa jawab? Karena apabila 2 dimasukkan ke dalam fungsi tidak terdefinisi, Bu. Oke, berarti dia tidak punya, fungsinya tidak terdefinisi di 2. Limitnya ada, tapi fungsinya tidak terdefinisi, sehingga dia discontinue. Yang ke B, kenapa dia discontinue di 2? Nih, kenapa dia discontinue di 2? Fungsinya tidak ada, nilai fungsinya kan nggak ada nih, minta hingga sama tak hingga kan. Limitnya juga sama, nggak punya limit, ya kan? Limit kiri kanannya berbeda, ya. Yang kanan mendekati ini, yang kiri mendekati ini, ya. Limit nggak ada, fungsi juga nggak ada. Kalau yang C, kenapa dia discontinue?
Limitnya beda sama fungsinya. Oke, limitnya ada, fungsi juga ada yang hitam ini, tapi nilainya berbeda, sehingga juga dia discontinue. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Lanjut. Nah, continue sepihak. Continue sepihak hampir sama dengan definisi limit kiri, limit kanan tadi. Ya, continue kanan artinya limit kanannya ada dan sama dengan nilai fungsi. Continue kiri, limit kirinya ada dan sama dengan nilai fungsi. Ya, ini konsep saja, silakan dibaca. Ini dari Bu Nelly kejar-kejaran kalian harus bikin catatan soalnya buat absensi. Continue pada selang. Kalau tadi kan titik ya, tekan di satu titik. Sekarang dalam selang, dalam satu interval. Nah, dalam satu interval itu biasanya sama saja dengan kalian mencari domain. Domain fungsi ini apa sih supaya fungsinya terdefinisi, ya. Contohnya misalkan perhatikan ini, gambar ini. Ini kan fungsi fx yang terpotong-potong. Cirinya continue kan dia apa? Gambarnya mulus. Ya, contohnya ini. Oh, berarti fungsinya pertama continue untuk interval minta hingga sampai 0. Tapi 0-nya terbuka, ya kan? Karena kan di sini pada saat 0 di sini dia terputus, ya. Kemudian lanjut lagi dari 0 sampai 3, tapi 3-nya juga terbuka. Karena pada saat 3 ada perloncatan. Ya. Kemudian pada interval tutup 5 dan 3. Karena ujung-ujungnya tertutup. Ya, ada hitam kan di pas 3, 5. Tapi di sini untuk yang 3 dan 5, di sini sebetulnya ada konsep continue kanan dan continue kiri. Ya. Karena kan pada saat 3 nih untuk yang di sini dia hanya continue kanan. Ya, ini continue kiri di 5. Ya, karena untuk continue di kanannya yang 5 tidak continue kan? Ngelihat nih, fungsinya kan nggak ada. Untuk yang kalau ditanya dia continue kanannya. Kemudian begitu juga untuk yang lebih dari 5, dia continue untuk interval buka 5 sampai hingga. Ya, nanti dicek lagi. Oke, contoh lagi nih, Bu Nelly masih ada contoh. Setiap slide nanti akan ada contoh yang mudah-mudahan bisa mempermudah pemahaman kalian. Fungsi ini continue di 2 tidak? Ini udah ada jawabannya. Ya, dia tidak continue. Kenapa? Karena tidak terdefinisi pada saat 2. F2-nya kan nggak ada ya. Karena kan kalau kalian masukkan 2 ke fungsi ini terdefinisi nggak? Enggak kan? Berarti dia tidak punya fungsi, tidak punya nilai fungsi pada saat 2. Ya, oke. Sekarang ini, yang ini nih, sebetulnya penulisannya gini. Mana ya tadi kertasnya? Aduh, mana ya? Oke, sebentar. Kalian paham nggak yang itu penulisannya? Bentar, Bu Nelly stop share dulu. Nih, mana ya, Bu? Kalian lihat, kelihatan nggak? Gx sama dengan fungsi yang atas pada saat X tidak sama dengan tidak sama dengan. Jadi si Gx itu punya 2 definisi pada saat X sama dengan dan pada saat X tidak sama dengan. Ya, fungsi tangga kalau kalian mungkin pernah dengar. Oke, sudah? Ya, oke. Saya share screen lagi. Oke, perhatikan. Yang Gx ini penulisannya harusnya kayak tadi ya. Gx sama dengan kurung kurawal. Kalau X-nya tidak sama dengan 2 jadi fungsi. Kalau X-nya sama dengan 2 dia sama dengan 3. Ya. Oke. Nah, apakah dia continue di 2 si Gx itu? Kita cek 3 syarat yang tadi. G2-nya ada nggak? Ada, sama dengan 3. Ya kan? Limit Gx-nya ada nggak? Berarti kan limit Gx pada saat X menuju 2, berarti kan limit fungsi. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan ternyata dapat nilainya apa? 4. Ya. Ternyata nilai fungsi tidak sama dengan nilai limit. Artinya Gx tidak continue di X sama dengan 2. Paham?
Paham, Bu. Oke, sip. Yang belum paham nanti tolong baca lagi ya. Bu Neli bingung. Oke, sekarang contoh berikutnya. Bu Neli punya fungsinya ini. Sama seperti tadi ya, Hx sama dengan kurung kurawal. Ya, harusnya ya. Perhatikan nih, Hx sama dengan ini, kalau tidak sama dengan 2. Hx sama dengan 4, kalau X sama dengan 2. Ya, oke. Sekarang kita mau cek, apakah Hx kontinu di 2? Cari fungsinya di 2. H2 berarti 4. Limit Hx ternyata 4. Limit dan fungsi nilainya sama. Berarti Hx kontinu di 2. Bisa dipahami contoh-contoh ini? Oke. Nah, gambarnya mungkin kayak gini. Kalau yang pertama tadi, contoh yang pertama, nggak usah dicatat, langsung abis ini Bu Neli share PPT-nya. Oke? Yang penting setiap PPT kalian paham. Ya, kalau nulis nggak akan sempat. Oke. Ini, kalau yang ini, contoh yang pertama tadi. Ya, dia tidak punya fungsi. Ya, tadi kan yang contoh yang pertama, dia tidak terdefinisi pada 2. Ya, kalau yang ini, limitnya ada, fungsinya ada, tapi berbeda. Yang tadi 3 itu loh. Ya, G2-nya 3, limitnya 4. Berbeda kan? Ya. Kalau yang ini, limitnya 4, fungsinya 4. Sehingga dia kontinu. Bisa dipahami? Oke. Materinya selesai. Ada pertanyaan? Udah jam 12 lewat. Ayo, ada pertanyaan dulu nggak? Bu, Ya. apabila Siapa nih? Fahmi ya, Mi. Fahmi. Kenapa, Mi? Apabila satu fungsi itu discontinue, tadi kan dia punya nilai FA. Apakah itu bisa dihapuskan ya, Bu? Apakah ini tadi cara yang bisa dihapuskan atau gimana? Kalau dihapuskan tuh kayak tadi, kayak didefinisikan. Kan sebetulnya realnya dia tidak kontinu ya, tapi kita definisikan, kita paksakan si Hx-nya sama dengan 4. Nah, itu yang dihapuskan, itu yang itu. Ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habis ini kalian segera bikin resume, segera bikin ringkasan ya. Kemudian langsung upload ke Google Classroom ya. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Saya, Ibu. Ya, Nisrina silakan. Untuk pengumpulan resumenya, latihannya nggak masuk ke dalam resume? Nggak usah. Oke. Catat Itu aja, Ibu. aja. Latihannya nanti saya kasih waktu 1 hari, besok silahkan dikumpulkan ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kalian harus dipaksa mengerjakan. Kalau tidak dipaksa mengerjakan, oke, mungkin yang pemahamannya cepat oke lah. Tapi kalau yang pemahamannya harus kerja keras, kalau nggak dituntut ngerjain soal akan susah. Ya, oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup nih. Sudah clear semuanya? Ada pertanyaan dulu? Joni, semangat ya Joni. Kamu harus banyak diskusi sama teman-teman di kelasnya. Kamu boleh tanya kalau saya sempat mengajak diskusi kamu, atau tanya sama alumni-alumni di sana ya. TB-nya ada berapa orang tahun ini? TB ada berapa orang? 3 orang, Bu. 3 orang. Satunya di mana? Jangan-jangan di kelas saya semua nih. Tadi pagi udah ada TB juga. Beda kelas, Bu. Ya, satu lagi siapa? Tahu nggak? Ibu Rara dari Kepulauan Riau juga, Bu. Di ST berapa dia? Kalau nggak salah 1 ST2 dengan 1 ST1. Waduh, kelas saya semua jadinya TB-nya. Iya, Bu. Oke lah. Semangat ya, John ya. Ya, kamu harus banyak diskusi ya. Iya, Bu, siap. Oke. Fahmi. Siap, Bu. Tanya Fahmi nih. Tanya Fahmi. Ajarin Joni, oke? Ya. Silakan dipilih PJ-nya. Nanti tinggal kontak Bu Neli. Saya PJ-nya perkenalan. Nomor handphone Bu Neli bisa tanya ke temennya lah atau di mana. Saya nggak tahu, tiba-tiba yang ST1 juga udah tahu nomor handphone saya. Ya, silakan. Ini apa? Oke, ini jaringan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan segera dibuat resumenya untuk absensi. Dan pastikan, jangan sampai kalian tercatat tidak ikut kuliah. Oke? Ya, selamat siang.
Semoga apa yang disampaikan saya hari ini dengan kecepatan yang sangat tinggi kalian bisa paham. Ya, kalau tidak paham silakan chat, tanya lagi. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.